Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Skip Indonesia, visit Malaysia. Negara yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Nah, kali ini saya mau bahas sekaligus meluruskan data dari seorang konten kreator asal Indonesia ya, yang biasa kayaknya dipakai negara sebelah buat propaganda. Jadi banyak poin yang dia sampaikan, tapi ternyata banyak juga yang belum lengkap. Ada yang dia sembunyikan, bahkan ada yang terbalik. Jadi di sini saya akan jawab satu persatu poin dia, biar kita semua tahu fakta yang... Visit Malaysia. Negara yang 8 kali lebih kecil, tapi turisnya 3 kali lebih banyak. Dan yang lebih gilanya, Forbes baru aja milih Indonesia sebagai negara paling indah di dunia, ngalahin Italia dan New Zealand. Gak punya Komodo, gak punya Raja Ampat, gak punya Borobudur. Ternyata indah aja, gak cukup. Kamu bilang Malaysia 8 kali lebih kecil tapi turisnya 3 kali lipat. Lalu kamu bilang ternyata keindahan saja tidak cukup. Memang benar, indah saja memang belum cukup. Tapi kamu juga harus ingat, tantangan yang dihadapi Indonesia. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang tersebar luas. Tentu saja mengelola dan membangun konektivitasnya tidak semudah mengelola satu daratan yang utuh. Mengenai kunjungan wisata, memang benar jumlah kunjungan tercatat lebih banyak. Tapi kamu tidak jelaskan, hampir 60% itu warga Singapura dan Brunei yang lewat sebentar, pulang pergi dalam sehari. Jadi definisinya beda dengan Indonesia yang hitungnya wisatawannya itu yang menginap. Oke? Dan satu hal lagi, Forbes benar menobatkan Indonesia sebagai negara terindah di dunia tahun 2026. Jangan sampai kamu meremehkan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. Oke? Malaysia itu kayak Indomie versi pariwisata. Murah, gampang disukain, dan semua orang tahu. Mereka nggak ngalahin rajanya pariwisata Thailand yang punya pantai lebih bagus, tapi lebih sedikit bikin pusing. Satu keputusan, visa free buat turis Cina dan India, tapi ini lebih dari sekedar visa. Kamu bilang Malaysia kayak Indomie wisata. Murah, gampang disukai, dan satu keputusan visa bebas untuk Tiongkok dan India langsung bawa banyak turis. Saya akui, langkah mereka soal kebijakan visa memang cepat, itu patut dipelajari, tapi jangan bandingkan seolah ini satu-satunya cara yang benar. Indonesia juga sudah terapkan bebas visa untuk Tiongkok, India, dan negara lain secara bertahap. Kita pilih jalur lebih hati-hati, tidak cuma kejar jumlah, tapi jaga kenyamanan wisatawan dan warga lokal. Kita punya keunikan sendiri yang tidak bisa disamakan begitu saja. Lebih dari sekedar visa. Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia yang punya 230 juta muslim. Tapi destinasi halal nomor 1 di dunia selama 10 tahun berturut-turut tetap Malaysia. Di sini semua udah halal, nggak perlu dipromosiin. Karena semua udah halal, kita jadi males ngedesain pengalaman yang benar-benar halal. Kamu bilang Indonesia negara muslim terbesar 280 juta jiwa. Tapi gelar halal nomor 1 tetap milik Malaysia selama 10 tahun. Itu hanya di atas kertas. Memang begitu, tapi kamu menyembunyikan fakta besar ini. Terbukti nyata, ada sindikat menjual daging tidak halal pakai logo resmi Jakim dan berlangsung selama 40 tahun dan baru terbongkar. Sampai sekarang pun masih ada kasus sertifikat palsu. Gelar indah belum tentu sama dengan kenyataan di lapangan. Oke, cinta? Kita memang mayoritas muslim, tapi kita bangun sistem pengawasan halal yang ketat dan dari awal sampai akhir. Hasilnya, kini kita sudah naik ke peringkat kedua dunia dan terus maju dengan kualitas yang lebih terjamin. Malaysia sukses karena negaranya lebih kecil, jadi lebih gampang diatur. Brunei dan Timur Leste juga kecil, tapi nggak jadi pariwisata dunia. Ukuran itu alasan, bukan penjelasan. Mereka pilih 3 hal, pariwisata, halal, dan cheap, and went all in. Kita punya 50 prioritas dan nggak dominan di satu pun. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa Malaysia maju, tapi kapan kita berhenti sadar kalau adik kita udah lebih tinggi. Kamu bilang Malaysia sukses karena lebih kecil, jadi gampang diatur, dan kamu bangga mereka fokus ke 3 hal, wisata, halal, dan teknologi chip. Benar, ukuran wilayah memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya alasan. Buktinya Brunei dan Timor Leste juga kecil, tapi belum tentu sama pencapaiannya. Dan soal teknologi chip yang kamu banggakan itu, kamu harus tahu fakta lengkapnya. Itu bukan hasil riset, desain, atau temuan asli buatan Malaysia. Mereka hanya menjadi lokasi pabrik perakitan dan pengemasan saja, milik perusahaan asing besar seperti Intel, AMD, Infineon, dan STM Microelectronics. Teknologi inti, paten, desain cetak biru, dan mesin pembuat canggihnya tetap milik negara lain.
Jadi kalau ada perubahan aturan atau perusahaan asing pindah pabrik, semuanya bisa berubah seketika. Sedangkan Indonesia, kita membangun dari akar sampai ke daun. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, bahkan dasar yang sangat dibutuhkan untuk industri semikonduktor dan baterai. Sekarang kita sedang membangun pabrik pengolahan bahan silikon, wafer, dan mulai mengembangkan desain sirkuit sendiri. Jalannya memang lebih lama dan berat, tapi kita sedang membangun kemandirian teknologi asli Indonesia, bukan sekedar menjadi tempat menyusun barang milik orang lain. Jadi intinya, kita boleh pelajari kelebihan negara lain, tapi jangan buat perbandingan yang tidak adil dan menyembunyikan fakta. Jangan sampai informasi sepihak bikin kita meremehkan diri sendiri, apalagi negara sendiri. Nah, itu semua poin yang bisa saya luruskan dengan fakta ya. Gimana guys, menurut kalian ada pendapat lain atau hal lain yang mau dibahas? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya fakta yang utuh bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Good night. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.